give her up. I think it's the way life Yang changes. seperti kalian tahu bahwa setiap 1 bulan maka ovarium akan selalu mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur yang matang jika nanti terjadi pertemuan dengan sel sperma maka akan terjadi peleburan. Nah, peleburan antara sel telur dan sel sperma inilah yang disebut dengan fertilisasi atau bisa juga disebut dengan pembuahan. Nah, untuk fertilisasi itu sendiri di mana berlangsungnya? Nah, berlangsungnya di tuba Fallopi atau kita sebut juga dengan oviduk. Setelah nanti terjadi pembentukan zigot, maka akan dilanjutkan dengan mengalami pembelahan sel secara berulang. Nah, pembelahan ini dimulai dari 2, 4 sampai nanti akan membentuk menjadi pembelahan sebanyak 32. 32 ini nanti akan berbentuk seperti buah arbe yang kita kenal dengan nama morula. Kemudian dilanjutkan dengan blastula dan grastula. Seorang pria yang sering menggunakan celana terlalu ketat akan mengganggu kesuburan. Benarkah pendapat itu? Oke, perhatikan pada gambar yang pertama. Nah, ini adalah gambaran masuknya sel sperma. Jadi jutaan sel sperma nanti akan masuk ke dalam vagina, kemudian nanti akan menuju ke opiduk. Nah, pada saat di opiduk, maka sel sperma nanti akan menunggu, dan jika ada sel telur terjadi pertemuan, maka mereka nanti akan bertemu di tuba Fallopi atau di opiduk. Selanjutnya, di gambar yang kedua adalah pada saat sperma datang, maka hanya ada nanti 1 sperma. Jadi sperma yang datang ini jumlahnya jutaan, tapi nanti yang bisa menembus dinding sel telur yang sangat keras ini hanya 1 sel sperma. Sekarang kita pindah ke gambar yang ketiga. Ini adalah di mana saat sel sperma itu masuk menemui sel telur, nanti ekornya nanti akan terlepas, sperma ekornya akan terlepas, yang masuk adalah hanya pada bagian kepala sperma. Nah, saat ejakulasi, alat reproduksi pria mengeluarkan lebih dari 20-40 juta sperma per mililiter cairan semen di dalam vagina. Nah, akan tetapi hanya 1 sperma nanti yang akan berhasil membuahi ovum. Kira-kira mengapa demikian? Silahkan kalian jawab. Nah, tadi kan telah terjadi fertilisasi, kemudian akan terjadi pembentukan zigot, kemudian zigot nanti akan mengalami pembelahan secara berulang sebanyak 32 kali membentuk menjadi morula. Nah, morula nanti selanjutnya akan membelah menjadi blastula. Nah, untuk blastula itu sendiri, nanti blastula memiliki 2 bagian, yaitu bagian rongga dalam, sama bagian paling luar. Rongga dalam pada blastula disebut dengan blastosol. Tadi saya katakan bahwa blastula itu memiliki 2 bagian. Bagian luar nanti disebut dengan tropoblas. Nah, tropoblas ini nanti yang akan membantu implan blastula pada uterus. Selanjutnya, tropoblas berkembang membentuk plasenta dan membran kehamilan. Nah, untuk bagian dalam blastula nanti akan menjadi calon embrio atau embrioblast. Embrioblast ini nanti akan dilindungi oleh 2 lapisan. Jadi ada lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Selanjutnya blastula nanti akan berkembang menjadi grastula. Nah, pada saat di grastula yang sebelumnya hanya 2 lapisan, luar dan lapisan dalam, kemudian nanti akan terdapat lapisan tengah atau yang disebut dengan mesoderm. Nah, ke semua lapisan ini nanti akan membantu proses pembentukan embrio. Kalau ektoderm, maka nanti akan mengarah pada pembentukan epidermis kulit dan sistem saraf. Kemudian endoderm itu ke saluran dan beberapa kelenjar pencernaan. Kemudian mesoderm itu ke rangka, otot, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi. Selanjutnya kita akan masuk pada proses organogenesis yang terjadi. Nah, untuk peristiwa organogenesis biasanya akan terjadi pada minggu ke-4 dilanjutkan sampai minggu ke-36 dan terjadi kelahiran antara 36 sampai ke minggu ke-40. Kita akan belajar membran pada kehamilan ya. Lama berlangsungnya kehamilan, terbentuk beberapa membran-membran kehamilan, yaitu Pacus patelinus, Karion, amnion, dan allantois. Pacus patelinus itu ada pada bagian sini, atau kantong telur, merupakan pelebaran endodermis.
juga merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah. Kemudian tropoblast nanti juga akan berinteraksi, akan membentuk menjadi korion. Nih, korion. Nah, korion itu apa? Korion itu adalah membran terluar pada embrio. Korion membentuk pili korion yang berisi pembuluh darah. Korion dengan jaringan endometrium ibu membentuk plasenta. Plasenta berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara janin dan ibu. Namun, darah ibu tidak pernah berhubungan dengan darah janin karena dibatasi oleh jaringan ikat. Tapi tidak semua juga yang tidak dapat lolos. Biasanya ada yang dapat lolos, yaitu virus dan bakteri. Maka diharuskan ibu pada saat mengandung janin atau pada saat hamil diharuskan untuk selalu menjaga kesehatan janinnya. Dan yang ketiga adalah amnion. Nah, ini adalah amnion. Amnion merupakan kantong berisi cairan tempat embrio berada. Amnion berguna melindungi janin dari tekanan, benturan, atau perubahan suhu yang drastis. Yang terakhir itu ada allantois. Allantois merupakan membran pembentukan tali pusar atau yang kita sebut juga dengan ari-ari. Bukan quarizona ya. Tali pusar menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium ibu. Tali pusar berguna menyalurkan zat makanan, oksigen dari ibu, serta mengeluarkan zat sisa yang dihasilkan janin untuk dibuang. Kemudian akan dilanjutkan dengan minggu ke-16, 20, 24, 28, 32, 36, dan minggu ke-40. Nah, ini nanti dibagi dalam 3 trimester, yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Setelah minggu ke-40, kemudian nanti janin akan lahir dan akan jadi seperti ini. Ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS dapat menularkan pada janinnya. Nah, yang kalian tahu bahwa pembuluh darah ibu hamil dengan janin itu tidak bercampur. Nah, sekarang bagaimana cara penularan dari ibu hamil yang mengandung HIV ke janin yang ada di dalam kandungan? Oke, sekarang kita masuk pada penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Kita ke sistem reproduksi laki-laki dulu ya. Yang pertama ada prostatitis. Nah, prostatitis adalah infeksi peradangan yang terjadi pada kelenjar prostat. Ini adalah gambaran prostat normal, kemudian ini adalah gambaran yang telah mengalami prostatitis. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, ini ada kelenjar prostat yang sebelumnya normal itu tidak terlalu besar. Ketika nanti terjadi peradangan atau infeksi, maka nanti dia akan membesar. Nah, pembesaran ini biasanya dikarenakan virus, bisa juga dikarenakan pekerjaan yang terlalu berat, atau dikarenakan faktor usia yang sudah mulai tua. Biasanya pengobatannya dilakukan dengan terapi atau untuk kasus yang parah dilakukan dengan operasi. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah epididymitis. Sama seperti di atas juga terjadi infeksi, cuman bagiannya yang beda. Kalau ini pada kelenjar epididymis, saluran epididymis. Proses pematangan sperma kan terjadinya di epididymis, saluran ini. Nah, kalau misalnya ada infeksi, maka dia akan mengalami peradangan. Kita perhatikan pada yang normal dan ini yang mengalami infeksi. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah impotensi. Impotensi bisa menyebabkan kemandulan pada pria. Kalau kita perhatikan, ini bisa mengalami tegangan listrik. Kalau ini, aduh, ngendur ya, kayak terong yang siap digoreng. Selanjutnya kita ke wanita. Wanita yang pertama itu ada kanker serviks. Kanker serviks, kalau kamu perhatikan, lihat di bagian bawah, ini terjadi pertama dimulai dari ada pembentukan sel baru yang awalnya berupa tumor. Nanti tumor ini lama-kelamaan akan berkembang menjadi kanker, dan biasanya penyebabnya adalah karena terlalu sering gonta-ganti pasangan atau gaya hidup yang tidak sehat. Ini adalah sekarang ini adalah kista ovarium. Ini ada ovarium yang normal tanpa kista. Kemudian yang sebelah sini ini ada pembentukan sel abnormal baru yang disebut dengan kista yang menempel pada ovarium perempuan.
Oke, itu mengenai materi kita, sistem reproduksi. Pesan ibu adalah ibu harapkan untuk yang para wanita untuk selalu menjaga kebersihan reproduksinya, karena harus mempersiapkan diri menjadi seorang istri dan seorang ibu, dan harus selalu menjaga harga diri berupa kemaluannya. Nah, untuk laki-laki, pesan ibu adalah selalu menjaga kesehatan, jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat, dan yang terakhir, jangan jadi buaya darat ya. I push that pumpkin nigga to the floor.